pertemuan yaitu sebuah sambutan yang pertama RT sekaligus merangkap ketua panitia. PDI Perjuangan itu memang merupakan salah satu partai atau mungkin satu-satunya partai yang sampai saat ini pun dengan segala Kami ucapkan sekali lagi selamat datang di tempat kami yang semangat masyarakat di sini dan bisa menjadi contoh para calon betul-betul sangat memasyarakat. Tidak ada yang bisa kami berikan untuk membalas kebaikan. Saya mewakili kawan-kawan senasib. Suatu undang-undang. C. Mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945. Konsideran menimba 5, 6, 7, pasal 38, 44 ayat 1, pasal 45 dan pasal 46 Undang-Undang BHT bertentangan dengan paragraf keempat pembukaan. Oke, kita pindah kepada pemohon nomor 14. Ya, persilakan. Ringkas-ringkas saja. Dalam ketentuan Undang-Undang 01 dan Undang-Undang nomor 9 Pemerintahan Negara Republik Indonesia nomor 4965 terhadap pemohon sebagaimana pasal 51 ayat 1 Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan keputusan Mahkamah dalam putusan nomor 006/PUU, pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang. C. Mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan putusan perbedaan terkait kerugian konstitusional pemohon. Keempat. Penyidik, penuntut umum, hakim, itu semua kejaksaan atau polisian untuk menindaklanjuti kalau itu. Banyak teman-teman itu belum membaca harapannya gitu, ya. Uangnya simpan saja, ditangkap. Berani itu untuk menghindarinya supaya tenteram. Suruh aja datang ke kantor. Tutup langsung itu. Dan itu ditayangkan itu. Jangan juga ketemu di restoran. Kalau nanti teman legislatif di pusat itu dihitung itu mana mengandalkan anggaran itu tak? Nah ini hati-hati juga ini. Di rumah ya. Kayak kerja. Abjadnya A, B, C kemari. Kenapa siapa? Rokaya. Ini ada data itu. Rokaya siapa itu? Ibu saya. Jangan aja lipat begini. Tanda tangan lu. Ya. Dukung S di sini. Terus.
Banyak cara yang dapat dilakukan seorang caleg untuk memperkenalkan diri kepada konstituennya. Di Sukoharjo, Jawa Tengah, seorang caleg menggelar sepak bola bersama pendukungnya di sebuah lapangan mungil. Berbeda dari sepak bola umumnya, para pemain sepak bola ini mengenakan kain sarung sehingga tidak bebas bergerak. Selain itu, setiap bola memasuki kotak penalti, maka pihak lawan berlomba-lomba untuk mencontreng kiper. Selain sepak bola contreng, sang caleg Sri Rejeki Handayani juga menggelar lomba lari di lumpur sawah saat hujan turun. Menurut Sri, dibandingkan dengan kampanye terbuka dengan konvoi, cara ini dinilai lebih efektif untuk menarik pendukung. Biasanya kalau di jalan-jalan kan kita ketakutan karena kita yang kita sendiri tidak bisa mengendalikan. Sehingga saya memilih untuk sesuatu yang beda, yang saja simpatik untuk masyarakat. Sementara itu di Solo, caleg dari PDI Perjuangan memilih berkampanye sambil membersihkan jalan di sekitar City Walk di Jalan Slamet Riyadi Solo. Bersama beberapa orang pendukungnya, Haryadi Sabtono mengepel jalan dengan menggunakan alat pel sederhana buatan sendiri, yaitu karung goni yang dipasang di bilah bambu. Meski tidak banyak menarik perhatian warga, setidaknya cara kampanye yang dipilih Haryadi dapat membuat lingkungan di sekitar City Walk menjadi bersih. Dari Sukoharjo dan Solo, Eka Hariwibawa, Metro TV. 38 partai politik nasional dan 6 partai politik lokal akan bertarung pada pemilu legislatif tanggal 9 April mendatang. Semangat mendirikan partai harus sebanding dengan kemauan menjadi wakil rakyat yang bersih dan jujur. Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil seluruh peserta pemilu 2009 menandatangani deklarasi anti korupsi sekaligus berjanji kepada masyarakat untuk menyelenggarakan pemilu yang bebas politik uang. Seluruh partai politik diwakili pimpinan partainya hadir. Deklarasi anti korupsi sengaja digelar sebagai momentum sebelum pemilu legislatif dan pemilu presiden. Ketua KPK Antasari Azhar di hadapan seluruh parpol menyatakan partai politik diwajibkan tidak melakukan tindak pidana korupsi baik bila berada di lembaga legislatif maupun eksekutif. KPK juga mengingatkan partai politik konsisten menolak korupsi sebelum, selama, dan sesudah menjalani proses pemilu. Kesamaan persepsi bagi kita terhadap suatu perbuatan dalam rangka agenda politik 2009 ini, di mana kalau memang itu tidak dalam wacana agenda politik, mungkin bisa dikategorikan perbuatan korupsi. Komitmen partai politik memberantas korupsi diharapkan tidak hanya di atas kertas, sebab faktanya kasus korupsi melibatkan anggota legislatif dan eksekutif semakin jamak. Seperti kasus korupsi aliran dana Bank Indonesia yang menyeret nama-nama anggota dewan yang terhormat, seperti Hamka Yamdu dan Antoni Zedra Abidin. Begitu juga Al-Amin Nasution, Bullian Royan, Yusuf Emir Faisal, dan Sarjan Taher yang menjual nama DPR demi mendapatkan sejumlah uang. Tim Liputan Metro TV. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, Raja Kasultanan Yogyakarta ini akhir-akhir ini menjadi sosok yang sangat populer di arena Rakernas PDIP di Solo, Jawa Tengah. Penyebabnya tak lain, anggota Dewan Penasehat Partai Golkar ini menjadi salah satu tokoh yang masuk dalam bursa calon wakil presiden PDIP untuk mendampingi Megawati Soekarno Putri. Tanda-tanda bahwa Sultan akan dipinang PDIP semakin menguat setelah Sultan diundang Megawati ke kediamannya di kawasan Menteng, Jakarta 21 Januari lalu. Bahkan 5 hari kemudian, Megawati gantian bertamu ke Keraton Kilen, tempat tinggal Sultan di Keraton Yogyakarta. Sebelumnya pada tanggal 28 Oktober tahun 2008, Sri Sultan menggelar Pisowanan Ageng kedua di alun-alun utara Keraton Yogyakarta. Di hadapan ratusan ribu rakyatnya, ia menyatakan bersedia maju sebagai calon presiden pada pemilu 2009 mendatang. Saat itu, Sultan bahkan langsung digadang Partai Republikan sebagai calon presiden yang diusungnya. Kini pertanyaannya, apakah Sultan terpikat dengan rayuan Mega dan melupakan janjinya untuk menjadi calon presiden? Tim Liputan Metro TV.